Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ambrian Arif Ahmad Alam, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UI Imam Bonjol, Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Arsitektur Vernakular Minangkabau. Yang pertama, pengertian arsitektur vernakular Minangkabau. Arsitektur vernakular adalah arsitektur yang terbentuk dari proses yang berangsur lama dan berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan di tempat asalnya. Vernakular berasal dari bahasa Latin, yaitu vernaculus, yang berarti lokal, domestik, asli, dan pribumi. Pembentukan arsitektur berangsur dengan sangat lama sehingga sikap bentuknya akan mengakar. Latar belakang Indonesia yang amat luas dan memiliki banyak pulau menyebabkan perbedaan budaya yang cukup banyak, dan arsitektur merupakan salah satu parameter kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena biasanya arsitektur terkait dengan sistem sosial, keluarga, sampai ritual keagamaan. Arsitektur vernakular memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya adalah yang pertama, menggunakan bahan lokal. Yang kedua, menggunakan pengetahuan lokal. Yang ketiga, menggunakan teknik yang sederhana. Yang keempat, merupakan produk masyarakat lokal. Dan yang kelima, berkaitan dengan budaya. Faktor yang berpengaruh. Menurut Oliver, dalam arsitektur vernakular terdapat saling pengaruh antara unsur alam dengan budaya masyarakatnya. Dalam pembentukan setting lingkungan terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pendekatan. Antara lain, yang pertama iklim, yang kedua lokasi, pantai, padang pasir, hutan, dataran rendah, lembah, dan sebagai berikut. Yang ketiga, bencana alam yang kerap melanda. Yang keempat, populasi penduduk, dan yang kelima, tempat bermukim. Contohnya, yang pertama, rumah Minang di Indonesia. Yang kedua, Machiya yang ada di Jepang. Yang ketiga, Iklo di Kutub Utara, dan yang keempat, rumah batu yang ada di Iran. Mengenal arsitektur vernakular di Minangkabau. Yang pertama, rumah gadang. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau, dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun belakangan atap rumah ini banyak berganti dengan atap seng. Rumah gadang jenis Maharam merupakan salah satu rumah adat Sumatera Barat yang termasuk kategori mewah. Karena banyaknya tiang penopang ini, rumah adat jenis Gajah Maharam dianggap sebagai bangunan tahan gempa. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, pewarisan nilai adat, dan juga merupakan representasi budaya matrilineal. Rumah gadang sangat dimuliakan
karena dipandang sebagai tempat suci oleh masyarakat. Yang kedua, balairong. Sebuah balairong memiliki bentuk yang sama seperti rumah gadang. Menggunakan gonjong, dinding balairong jika ada sama-sama dihiasi dengan ukiran-ukiran dengan pola bunga yang dicat. Ia juga dirancang sebagai rumah panggung yang bertingkat. Menurut fungsinya, balairong dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, balai saruang, dan yang kedua, balai pasugian. Sebuah balai saruang digunakan untuk mengadakan pertemuan yang menyelesaikan sengketa atau memberikan hukuman kepada seseorang. Balairong adalah sebuah bangunan kayu tempat sekelompok kepala atau penghulu dikumpulkan di atas nama nenek mama memimpin musyawarah untuk menyelesaikan urusan desa. Yang ketiga, medan nan bapaneh. Bentuk medan nan bapaneh sangat sederhana, yaitu suatu kombinasi antara areal diskusi yang dicirikan dari batu-batu kali yang disusun untuk seperti meja dan kursi. Masing-masing pemimpin dalam kaum akan duduk atau menempati susun batu sebagai perwakilan dari kaum atau sukunya. Fungsi ideal medan nan bapaneh tidak lagi sebagai tempat berdiskusi, bertukar pikiran, dan kemudian menghasilkan sebuah keputusan bersama, tapi hanya sebatas monumen demokrasi yang pernah hidup di tengah masyarakat Minangkabau. Yang keempat, surau. Di beberapa daerah di Sumatera dan Semenanjung Malaya, surau merujuk pada bangunan tempat ibadah umat Islam. Fungsinya hampir sama dengan masjid, yakni sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat dan pendidikan dasar keislaman. Surau menjadi tempat untuk mempelajari adat, musyawarah, dan membahas hal-hal yang dapat memberikan solusi ideal terhadap problem sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ini dikarenakan surau merupakan institusi yang berfungsi untuk mengembangkan nilai-nilai moral agama dan budaya di Minangkabau. Yang kelima, lapau. Ketiga hal di atas merupakan manfaat yang dapat kita dapatkan ketika berdiskusi dan berkomunikasi di lapau. Sehingga lapau dapat kita manfaatkan sebagai ranah ekspresi kebebasan berpikir masyarakat, sebagai wadah mendapatkan informasi dan berkomunikasi, dan sebagai wadah pelestarian
nilai-nilai budaya Minangkabau. Yang keenam, Dangau. Menurut KBI, dangau atau kata benda adalah gubuk atau rumah kecil di sawah atau di ladang, tempat orang menjaga tanaman. Dangau tersebut biasanya berada di pinggir atau tengah-tengah sawah. Selain sebagai tempat beristirahat, dangau juga digunakan sebagai tempat sementara penyimpanan hasil panen padi. Demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah kata, tolong maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.